Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nivia Yuko Malasari. Di sini saya akan membahas contoh-contoh soal UTBK. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita bahas dari soal nomor pertama. Nah, soal yang pertama, saat ini pemerintah daerah A sedang giat membangun hotel untuk meningkatkan pariwisata. Pemerintah berpendapat bahwa hotel dapat menarik untuk berkunjung. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pemerintah tersebut? Opsi A, banyak wisatawan yang lebih tertarik berwisata ke daerah yang tidak memiliki fasilitas hotel. Opsi B, banyak hotel di daerah wisata yang menetapkan biaya sewa yang mahal. Opsi C, banyak wilayah pemukiman yang terkena dampak pembangunan hotel. Opsi D, pembangunan hotel membutuhkan waktu yang cukup lama. Opsi E, semua hotel yang baru dibangun telah penuh terisi oleh wisatawan. Soal di atas menanyakan pernyataan yang memperlemah gagasan. Untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui gagasan pada soal dan mencari pernyataan yang memperlemahnya. Teks pada soal berisi tentang pembangunan hotel di daerah A untuk meningkatkan pariwisata, karena hotel dapat menarik pengunjung atau wisatawan. Dengan demikian, pernyataan yang memperlemah gagasan tersebut adalah yang menyepelekan atau menganggap pembangunan hotel di daerah A tidak akan menarik minat wisatawan atau pengunjung. Opsi A benar, karena pernyataan tersebut dapat memperlemah gagasan pada teks. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa wisatawan lebih tertarik ke daerah yang tidak memiliki fasilitas hotel. Artinya, pernyataan itu membantah gagasan mengenai pembangunan hotel yang akan menarik minat wisatawan. Opsi B salah, karena pernyataan tersebut berupa opini tentang harga sewa hotel dan tidak berkaitan dengan gagasan mengenai pembangunan hotel untuk wisatawan. Opsi C salah, karena pernyataan tersebut merupakan dampak dari pembangunan hotel dan tidak berkaitan dengan gagasan pembangunan hotel untuk wisatawan. Opsi D salah, karena pernyataan tersebut berupa opini tentang waktu pembangunan hotel dan tidak berkaitan dengan gagasan pembangunan hotel untuk menarik minat wisatawan. Opsi E salah, karena pernyataan tersebut mendukung gagasan pada teks, bukan memperlemahnya. Pernyataan tersebut memperkuat gagasan mengenai pembangunan hotel untuk wisatawan, karena semua hotel yang dibangun sudah diminati wisatawan. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal yang kedua, macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar yang dikenal dengan sebutan harimau dahan, karena kemampuannya memanjat. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter, bulu berwarna kuning kecoklatan, dan bintik hitam. Macan tutul banyak terdapat di benua Asia dan Afrika. Macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan berikut yang pasti salah? Opsi A, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Opsi B, hewan yang berwarna kuning kecoklatan pandai memanjat dahan. Opsi C, pemburu menangkap macan tutul karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Opsi D, macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter yang pandai memanjat dahan. Opsi E, macan tutul yang terdapat di Eropa memiliki panjang tubuh lebih dari 2 meter. Soal di atas menyatakan pernyataan yang salah. Untuk menjawabnya, kita perlu mencocokkan informasi pada teks dengan opsi jawaban. Opsi A salah, karena pernyataan tersebut tepat. Berdasarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir, kucing besar atau macan tutul memburu atau memakan mangsa dengan berbagai ukuran. Opsi B salah, karena pernyataan tersebut tepat. Berdasarkan kalimat 1 dan 2, hewan yang berwarna kuning kecoklatan atau macan tutul pandai memanjat dahan. Opsi C salah, karena pernyataan tersebut tidak terdapat di dalam teks. Teks tidak membahas adanya pemburu yang menangkap macan tutul karena warna bulunya yang indah. Opsi D benar, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi teks. Berdasarkan kalimat 3, macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1-2 meter. Artinya, ukuran macan tutul tidak lebih dari 2 meter. Opsi E salah, karena pernyataan tersebut tidak terdapat di dalam teks. Teks tidak membahas ukuran macan tutul yang ada di Eropa. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal yang ketiga, dalam perkembangan manusia, bayi berusia 0-3 bulan menghabiskan waktu tidur lebih lama daripada bayi usia lain.
Makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan oleh bayi untuk tidur? Opsi A, bayi yang sedang sakit cenderung mengalami kesulitan untuk tidur. Opsi B, orang tua berusaha memastikan kenyamanan lingkungan pada saat bayi tidur. Opsi C, pertumbuhan dan perkembangan terjadi lebih cepat pada usia bayi. Opsi D, bayi lebih mudah menangis jika waktu tidurnya tidak cukup. Opsi E, bayi perlu dibiasakan tidur pada jam-jam tertentu. Pada soal, disediakan data berupa pernyataan. Dalam perkembangan manusia, bayi berusia 0-3 bulan menghabiskan waktu tidur lebih lama daripada bayi usia lain. Dan makin banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur, makin optimal pertumbuhan sel di dalam tubuh. Maka, kesimpulan atau pernyataan yang paling mungkin menjadi akibat dari banyaknya waktu yang dihabiskan oleh bayi untuk tidur adalah opsi C. Soal yang keempat, terdapat dua kelompok bilangan, yaitu kelompok S dan kelompok T. Setiap kelompok terdiri atas 6 bilangan. Kelompok S memiliki rata-rata bilangan lebih kecil daripada kelompok T. Manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata bilangan pada kedua kelompok menjadi paling kecil? Opsi A, menambahkan dua bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S dan mengurangi dua bilangan yang nilainya lebih kecil daripada rata-rata kelompok T. Opsi B, menambahkan dua bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok S dan mengurangi dua bilangan yang nilainya lebih besar daripada rata-rata kelompok T. Opsi C, menukar dua bilangan yang nilainya paling besar di kelompok S dengan dua bilangan yang nilainya paling kecil di kelompok T. Opsi D, mengurangi dua bilangan yang nilainya paling besar dari kelompok S. Opsi E, mengurangi dua bilangan yang nilainya paling kecil dari kelompok T. Soal ini berkaitan dengan konsep rata-rata pada statistika. Ingat, rata-rata yaitu jumlah seluruh bilangan atau banyak. Karena banyak bilangan di S dan di T sama, serta kelompok S rata-ratanya lebih kecil daripada kelompok T, ini berarti jumlah seluruh bilangan S lebih kecil dari T. Harapannya, diperoleh perbedaan rata-rata bilangan pada kedua kelompok menjadi paling kecil, maka haruslah jarak atau selisih jumlah bilangan di S dan di T sangat dekat, atau dengan kata lain jumlah bilangan di S dan di T diusahakan hampir seimbang. Maka S harus diperbesar dan T diperkecil. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal yang kelima, konstitusi merupakan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang menggambarkan sistem ketatanegaraan dan biasanya berisi aturan untuk menjalankan pemerintahan. Setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam hal konstitusi. Sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahan pasti memiliki konstitusi yang tertulis. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Opsi A, simpulan pasti benar. Opsi B, simpulan mungkin benar. Opsi C, simpulan pasti salah. Opsi D, simpulan mungkin salah. Opsi E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Soal di atas menanyakan kualitas simpulan. Untuk menjawabnya, kita perlu menganalisis simpulan yang tersedia dalam soal dan mencocokkannya dengan isi teks. Teks di atas membahas pengertian konstitusi. Berdasarkan teks di atas, konstitusi adalah peraturan tertulis atau tidak tertulis untuk menjalankan pemerintahan. Bahkan, sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Kemudian, perhatikan simpulan yang terdapat pada soal berikut. Suatu negara yang menjalankan pemerintahan pasti memiliki konstitusi yang tertulis. Berdasarkan isi teksnya, simpulan tersebut pasti salah karena konstitusi itu peraturan tertulis atau tidak tertulis dan sebagian negara tidak memiliki konstitusi. Artinya, belum pasti negara yang menjalankan pemerintahan memiliki konstitusi tertulis. Bisa jadi negara tersebut memiliki konstitusi tidak tertulis. Opsi A, B, D, dan E salah karena tidak sesuai dengan kualitas simpulan pada soal. Opsi C benar karena sesuai dengan kualitas simpulan pada soal, yaitu pasti salah. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi C.
Nah, itu dia contoh-contoh soal UTBK-nya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.